So far, kalau di Google kayaknya iya deh. Ya kalau dilihat sih iya, kalau di Google sementara kayaknya iya. Yang benar-benar espresso coffee machines. Proper espresso coffee machines. Saya bilang sama anak-anak semua gitu, I don't sell dreams. I turn dreams into reality. Itu udah kayak semboyan deh. Anak-anak tuh udah kayak tahu gitu. That's what I do. Jadi kita bikin Asterion, mesin yang kita bilang oke, complicated, multi boiler, semi auto gabung sama manual, pertama di dunia, memang benar-benar pertama di dunia, pressure profile, bisa soft infuse 1 bar, rata semuanya soft infuse 1 bar, sudah dites di outlet yang rame banget. Tesnya 2 tahun sampai kita dapat input feedback apa yang kurang, apa kita mesti ganti dari segi desain, dari segi parts kita ganti semua sampai akhirnya kita pede dia sudah jalan. Ini bisa dibilang proven untuk dilakukan kompetisi dengan brand-brand lain. Nah, jadi kalau orang datang ke tempat kita giliran dia mau beli, dia bikin mesin, bikin aja bisa, apalagi servis. Itulah tujuannya sebetulnya kita bikin, supaya orang di samping lebih percaya terhadap kita juga, kita bisa nonjolin ke orang juga. Kita ini nggak cuma penjual, tapi kita bisa produksi. Bisa dibilang 65%. 65% itu dibikin di sini. Parts. Jadi dari full body gitu. Terus abis itu piping semuanya, tray, body semua tuh dari sini, wooden semuanya dari sini. Yang dari luar itu cuma tinggal board, boiler, group head, sama ada parts besi sedikit yang cang-cang itu yang kita rasa kalau kita bikin sendiri itu economy of scale-nya nggak nyampe, karena mereka di sana sekali bikin tuh banyak, jadi kita bisa tekan cost, jadi mesinnya akhirnya bisa affordable. Tapi yang lainnya semua pure di sini, custom made sendiri, desain sendiri, gambar sendiri semua, pure asli desain sendiri, nggak pakai orang lain, internal in-house. Asterion itu pasukannya Hades, dewa underworld, dewa neraka lah kalau di Yunani bilang tuh ya gitu loh. Jadi dewa tempur dari bawah di neraka itu yang kepalanya banteng, badannya manusia, kakinya banteng lagi. Jadi Hades itu biasa akan keluarkan Asterion tuh kalau pasukan-pasukan lainnya tuh kalah tuh. Jadi terakhir dia baru keluarin Asterionnya banyak untuk tempur lawan semuanya. Gitu. Makanya kita bilang Asterion itu pasti kuat. Gitu. Lalu untuk brandingnya kita berpikir kita harus mencari sesuatu nama yang mudah diingat, bisa disebut oleh banyak orang, tapi melambangkan kekuatan yang amat sangat extraordinary. Makanya kita pilih Asterion gitu. Yang juga correlatednya sama-sama
tetap dari banteng gitu. Oke, kita panggil Arthropoda by Asterion karena kita mau itu correlations tetap sama gitu, bodinya pakai Asterion apa segala sebagian partsnya. Tapi dengan Arthropoda ini keunikannya kita bikin mesin yang depan belakang sama gitu, 8 grup piston manual. Sesuai dengan artinya Arthropoda itu hewan yang kakinya di atas 8. Jadi kita pikirnya tadinya kalau dilihat ada steam 2, terus habis itu ada grup headnya 4 di situ, baru steam 2 lagi di sini gitu kan. Jadi otomatis itu ada 12 sebetulnya. Nah, Arthropoda itu kalau dibagi 2 dia akan balance sama, artinya seperti itu. Nah, jadi kita pikir ya udah namain Arthropoda aja dengan menggunakan partsnya Asterion apa semua, dan sistemnya juga masih mirip-mirip kayak Asterion, soft infuse, terus pakai PID apa semua, pressure profile. Makanya kita pikir udah kita bikin deh yang Arthropoda gitu. Sesuatu yang beda, bisa kita klaim salah satu mesin yang terbesar di dunia. Seandainya saja kita ada waktu 4,5 tahun lalu, itu jeroannya sudah jadi, boilernya sudah jadi. Cuma karena kita dulu memang sangat rame banget, nggak bisa bikin. Pas PSBB kemarin itu kita kebut hanya untuk bikin external partnya itu 1,5 bulan untuk jadi full everyday, setiap hari kerjain, dan akhirnya jadi. Dan itu beratnya mungkin sekitar mau 300-an kilo karena timbangan kita yang 150 kilo nggak muat semuanya, dan diangkat berdelapan, itu full metal semua. Jadi akhirnya kita pikir udahlah kita bikin ini yang memang dari awal kita sudah 4,5 tahun lalu udah berpikir gitu loh, kita harus bikin sesuatu yang extraordinary. Oke, pertama dengan sistem soft infuse yang kita punya, kita tuh sudah tahu sudah lama tuh. Dari produk awal yang kita jual dari Conti punya bisa menggunakan soft infuse yang orang nggak banyak tahu. Baru kita develop untuk pressure profile-nya semua. Dari situ tuh kita sebetulnya sudah nyoba deh kita bikin kalau espresso tuh di soft infuse yang lama rasanya kayak apa, 1 menit apa segala kayak gitu. Soft infuse itu apa? Oke, soft infuse itu adalah sistem di mana kopi yang kita masukkan ke dalam portafilter sudah di lock, dibasahkan dengan air dengan tekanan rendah. Nah, yang terjadi dengan mesin Asterion ini, entah dari seri Asterion atau Arthropoda, itu semuanya dibasahi dengan tekanan 1 bar. Kadang kurang, kadang 0,8, kadang lebih 1,2 maksimal. Nah, jadi saat dia dibasahin pelan-pelan seperti itu, apa yang terjadi di dalam situ? Kopinya tuh terkaramelisasi. Pada saat kita sudah merasakan, oke, dengan waktu misalnya kita bilang, oke, 4 menit kita soft infuse. Setelah kita soft infuse 4 menit, kita kasih ekstraksi, kita kasih pressure, kita kasih tekanan, kita mainin tekanannya. Misalnya kita main 5 bar 10 detik, 9 bar 20 detik. Habis itu baru kita pelan-pelan kita turunin. Dengan kita main seperti itu, hasil espresso yang didapatkan itu, yang sekarang kita sebut itu slow presso, pada saat kita minum itu pasti rasanya tuh pleasant sekali. Dalam arti kata smooth, sweet, aftertaste-nya last long di lidah dan di area sini, dan bitterness-nya berkurang gitu. Nah, kembali lagi dengan satu grup tadi pasti tanya, iya kalau satu grup kenapa 8 grup, satu grup 2.200? Mungkin situ kaget. Dengan 8 grup ini energi yang digunakan itu cuma 4.800 watt satu fast. Bisa gitu. Iya, karena boilernya besar, langsung tanggung. Kita nggak tanggung-tanggung bikin, langsung pakai 26 liter. Cuma kita pakai PID sistemnya yang bisa ngatur, kita ngerasa
air yang kita masukin ke dalam dengan 26 liter itu kita pakai sekitar 15 liter di dalam boiler itu, 15 liter air panas gitu. Jadi 11 liternya itu steam, udah cukup untuk memanaskan 15 liter dengan 4.800 itu kita rasa cukup, dan so far it's doing very well. Jadi energi efisiennya itu sangat bagus karena juga dibantu dengan sistem EID yang dia langsung mengontrol temperaturnya itu kapan mesti mati, kapan mesti nyala lagi. Jadi we are pretty happy dengan 8 grup 4.800 watt yang orang biasanya berpikir ini pasti bisa 8.000 ke atas kali dia punya listriknya. Memang akan terasa lama di sini pas bikin. Tapi biasanya kalau ini kita berpikirnya awalnya tuh kalau misalnya sudah atau tidak ada kejadian pandemi seperti ini atau nanti sudah normal, orang tuh sambil dibikinkan, sambil bicara, itu seperti di bar. Jadi kayak bartender bisa ngobrol dengan customernya, dia bisa explain kenapa sih makan waktu sekian lama untuk bikin satu cangkir kopi aja gitu. Nanti resultnya pun juga bisa dirasain. Iya, tinggal aja. 1 menit terakhir doang ya? Ya, 1 menit terakhir yang kita butuh attention khusus gitu. Seperti yang saya bilangin tadi gitu. Jadi apa yang terjadi pada saat mengapa kopinya bisa manis? Setelah portafilter ini kita isi, di temp, lalu kita soft infuse. Kita soft infuse dengan tekanan 1 bar dengan temperature constant 90 derajat, 91, 92 naiklah kira-kira segitu ya. Tapi dengan waktu 4 menit dia akan constantly pelan-pelan masuk ke dalam sini sambil secara nggak langsung kita bilang kan dia membakar ya, memanasi. Pada saat dipanasi, kopi itu kan sebetulnya dia sudah punya sugar content, dia sudah ada gula. Pada saat kita roasting aja sudah terjadi karamelisasi sedikit gitu. Lalu terjadi lagi di sini dengan waktu 4 menit. Di soft infuse dengan derajat yang tadi kita sebut. Jadi otomatis pada saat kita ekstrak juga nanti, biasanya pada saat ekstrak awal itu saya nggak pernah pakai tekanan tinggi. Jadi dari 1 biasanya saya pasti ke 5 dulu. Saya tahan di 5-10 detik supaya airnya itu even out dulu. Apa yang sudah ada, yang sudah masuk ke dalam powder tadi, yang kita lewatin 1 bar selama 4 menit itu, 5 bar itu selama 10 detik kita even out dulu semua, baru kita naikin ke 9. 9 itulah yang mengeluarkan semua sari-sarinya. Biasanya saya main sekitar 15-20 detik. Setelah itu saya turunin lagi pressure-nya karena mesin piston manual itu kan tidak berbasis pompa, dia berbasis per. Jadi otomatis dia bisa turun pelan-pelan, kayak kita ngerem, nggak ngerem mendadak, kita ngeremnya pelan gitu. Atau mobil matic yang kita lepas gasnya, dia turunnya pelan-pelan. Sama juga dengan mesin piston ini. Jadi dari 9 kita pelan-pelan, kita tidak mengambil hasil itu berdasarkan mili, tapi kita ngambil berdasarkan berat, yield. Jadi pada saat kita lihat di timbangan yieldnya sudah dapat, kita cut. Tapi extraction akan tetap terjadi. Nah itu kan hasil-hasil yang kurang bagus yang kita nggak ambil. Jadi hanya golden result yang ada di demitas kita yang kita ambil. Gitu. Sehingga pada saat diminum ya otomatis pasti rasanya jauh lebih baik. Biasanya ya tingkat kadar kemanisannya lebih tinggi daripada dengan menggunakan metode lain atau sistem lain. Sebelum kita ekstraksi, make sure timbangannya dinyalakan, terus habis itu dia sudah pair, sudah 0. Tadi kopi yang dipakai 24 gram, jadi yieldnya 24 gram, jadi yieldnya 48. Jadi kita siap-siap untuk lepas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Lepas, kita biarkan di 5 dulu 10 detik. Baru kita naikkan ke 9. Kita hajar di sini 20 detik. Kita melihat cukup waktu yang bagus untuk 20 detik karena bisa dapat saringnya yang banyak. Turunkan pelan-pelan. Diperhatikan yieldnya di sini. Jika dia nanti sampai di 48, kita cut. Hasilnya tepat ya, jadi 5 menit. Jadi ini yang namanya slow presso. Enggak juga, jadi mesin yang mempunyai sistem sama seperti Asterion, misalnya seperti kayak Conti piston manual, semua jenis Conti piston manual bisa. Semua piston manual bisa? Nggak semua piston manual, semua piston manual yang merek Conti bisa, karena sistemnya itu mengambil air langsung dari boiler, jadi bisa. Tapi sistem mesin yang lain, misalnya yang pakai heat exchanger atau apa, biasanya dia nggak bisa selama Conti atau Asterion, jadi nggak bisa sampai 4 menit, mungkin 10 detik, 30 detik gitu, paling lama. Jadi kan kalau satu bikin slow presso itu 5 menit, dari explain kenapa butuh 8 group head. Ya, karena kalau nggak orang ngantri lama banget. Kalau sampai terjadi memang nanti ini market bisa menerima seperti bayangan kita di awal gitu, market bisa menerima orang ngantri dengan adanya 8 ini sekali bikin 16. Itu yang pertama. Kedua, mesin yang dibikinnya hadap-hadapan depan belakang kan barusan aja ada gitu. Kita agak terlambat sih karena waktunya. Kalau enggak, kita sudah ada dari 4 tahun lalu itu, kita bisa taruh di bar tuh di island. Jadi sesuatu merubah tatanan cara coffee shop bekerja yang biasanya itu cuma satu sisi aja kan gitu. Tapi kalau ini kan bisa 2 sisi, orang bisa ngelihat gitu loh, ini bisa keliling gitu yang kerja gitu. Jadi di situ, jadi selain quantity, dari showmanship-nya juga ada. Orang bijak, untuk orang-orang bijak yang selalu sebelum beli barang, mereka akan mempelajari dulu seluruh spek-spek yang ada. Jadi kita targetin lebih ke situ. Jadi orang yang sudah mau belajar hal-hal baru dan juga mengerti, kebanyakan sih orang yang mengerti juga tentang spek mechanical apa segala itu, ingin menjadi beda, bisa dibilang anti mainstream, dan juga mempunyai nasionalisme yang tinggi sih sebetulnya gitu. Local pride-nya tinggi untuk bisa support local industry, karena kalau enggak kita, siapa lagi? Orang Indonesia sendiri gitu yang mesti ya support barangnya sendiri juga gitu. Saya juga bangga kok pakai barang-barang Indonesia, meskipun mereknya luar tapi dibikin dari Indonesia, happy kok gitu. Banyak banget mobil-mobil juga dari luar, sudah banyak yang CKD di sini, itu buatan sini gitu. Jadi kita ya secara nggak langsung mensupport tenaga kerja yang ada di Indonesia gitu. Ya, kalau kita jamin pasti akan ada. Kalau nggak ada, kita akan ganti mesinnya dengan mesin yang sama, kita pinjemin. As simple as that. Kita akan jamin tempat itu tidak akan berhenti beroperasi. Dan thank God so far belum pernah terjadi sama sekali. Oh, kopi barang orang.
Jadi kayak, oh jangan-jangan dia kopi itu tuh teknologinya ngopi itu, teknologinya ngopi ini. Gitu. Yang apa? Kita udah dibuktiin kok sama prinsipal kita, which is dia juga ngomong gitu. Dia pikir kita kopi, terus habis itu kita bukain, kita bongkar, kita kasih lihat, dia kaget. Beda banget ya. Jadi ya sudah, gitu ya mau gimana? It's very different. Ngapain kita ngopi? We are not there to copy, we are here to invent. Why we invent? Karena kita mau orang percaya sama kita 100% gitu. Kita memberitahu apa adanya. Kita kasih tahu mereka inilah kemampuan kita. And when you use it, your coffee will taste like this. It will be different. Dia akan beda dengan mesin-mesin yang ada di luar yang memang secara brand, secara marketing mereka sudah invest banyak sekali compare dengan kita. Itu pasti. Kalau Arthropoda itu 275 juta untuk 8 grup. Sementara untuk Asterion 220 untuk 4 grup. Mungkin orang akan berpikir kok bedanya sedikit sekali antara Asterion sama Arthropoda. Arthropoda itu single boiler. Sementara Asterion itu multi boiler. Jadi teknologi yang dipakai juga beda sekali. Asterion ada pakai board, ada pakai pre-infusion, soft infusion apa semua gitu. Pakai screen, pakai layar apa segala, pump. Makanya ya harganya secara teknologi juga beda. Sementara Arthropoda ini manual gitu. Tapi ya secara quantity bisa dibilang barang klasik lah, barang klasik dengan harga 275 juta 8 grup bisa bikin 16 cup. Ya itu kembali ke orangnya menurut teman-teman worth it or not. 8 groups gitu. But I think 8 groups for 275 million ya worth it lah dibagi 8 gitu. Terus terang sebetulnya sudah jadi gambarnya gitu loh, but we have incident. Jadi kayak kita punya komputer dicolong orang, jadi kita mesti gambar ulang everything, dimulai lagi gitu. Dan tidak sesimpel yang orang pikir gitu. Tadinya kita mikir kalau kita sudah bikin besar ke kecil gampang, ternyata ada obstacle lagi gitu. Oh, size-nya nggak ketemu, size-nya begini. And we are in a process in making the prototype sekarang. Bukan cuma 2 sih, 3, 2, 1. Jadi turun semua, jadi 4, 3, 2, 1 gitu. Akan kita bikin. Tahun ini pasti jadi. Gitu. Kita pasti akan bikin ke situ.